Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini aku akan memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya menginstal Ubuntu di komputer. Di sini aku sudah memiliki Ubuntu installer yang aku taruh di flash disknya ini ya guys. Nah, kemudian kita bisa siapkan lokasi di mana kita akan menyimpan Ubuntunya ini. Kita bisa buka create and format hard disk partition. Kemudian di sini kita akan melihat hard disk yang kita miliki, partisinya. Jadi di sini untuk local disk D sebenarnya aku punya 165 GB yang kosong. Jadi sebenarnya ini local disk D ini ukurannya lebih besar, cuma partisinya ada yang aku kosongin. Nah, ini aku ingin install jadi Ubuntu. Ini bisa diklik delete partition. Jadi ini berubah menjadi unallocated atau tidak digunakan. Nah, kalau kamu nggak punya harddisk yang kosong di komputer, maka bisa pakai harddisk eksternal, misalnya bekas laptop ataupun harddisk eksternal seperti ini. Nah, bisa pilih sendiri ya. Kemudian kita akan close di sini. Ini USB-nya masih nancep ya guys. Kemudian kita akan restart komputernya. Aku restart dulu. Waduh, apa ini guys? Nah, jadi kita harus tahu bagaimana cara masuk ke pengaturan booting. Kalau ini motherboardnya MSI ini pencet F11 saat booting di, nah ini bisa dilihat. Aku akan booting menggunakan SenseTix ya guys. Nah, ini yang udah aku install sama Ubuntu, bisa kelihatan nggak? Nah, selanjutnya di sini kita bisa pilih ada coba atau install Ubuntu. Nah, kita enter ya. Ini pakai keyboard mengendalikannya. Kelihatan apa enggak ya, guys? Enter. Kemudian di sini kita akan masuk ke tempat partisinya terlebih dulu kayak guys. Nah, di sini kita bisa mengendalikan menggunakan mouse ya. Pertama kita pilih bahasanya bahasa Inggris. Next, ini kita bisa next saja ya. Keyboardnya US, oke, next. Ini karena aku menggunakan kabel LAN yang langsung terhubung ke router, maka aku pilih use wired connection atau gunakan koneksi kabel. Nah, kalau kamu pakai WiFi ya bisa pakai WiFi kayak gini guys. Kalau kamu pakai komputer, nah ini aku pakai kabel, aku pilih yang itu aja. Next, kemudian di sini ada update available, tapi aku nggak mau download update-nya, aku skip saja. Di sini aku pilih install Ubuntu ya. Kemudian kita bisa klik interactive installation. Next, kemudian aku pilih default saja biar nanti kalau tool-tool tambahannya aku install sendiri. Klik next. Kemudian di sini ini aku install drivernya ya supaya otomatis saja sih. Next. Nah, di sini akan ada pilihannya install Ubuntu alongside Windows Boot Manager. Jadi kita bisa memilih sistem operasi ketika boot di Windows atau AIRS disk and install Ubuntu. Aku pilih yang ini, manual installation saja. Nah, kemudian di sini aku pilih ya lokasi di mana aku mau nyimpan. Nah, aku mau install di sini saja. Kemudian di sini kita bisa tambahkan plus di sini. Nah, ini kita atur ya. Jadi yang pertama ini kita buat untuk rootnya. Rootnya aku kasih 30 GB. Ini rootnya ya. Jadi kita bisa klik OK. Nah, jadi ini otomatis kebuat ini rootnya 30 GB. Kemudian secara otomatis ini juga ngebuat botnya ini. Kemudian ini aku buat lagi ya, plus GB. Swapnya aku kasih 8 ya, swap 8 GB. Nggak bisa buat partisi lagi guys. Oh, pantesan. Karena ini aku pakai harddisk yang sebenarnya juga dipakai Windows di penyimpanannya ini, dan ternyata ini nggak bisa buat partisi lagi ya. Nah, untuk mengatasi ini aku akan revert, aku buat dari awal. Jadi yang pertama rootnya aku kasih 30. Secara otomatis ini kan buat AVI ini. Kemudian aku nggak buat swap, ini langsung aku buat home. Nah, kayak gini aja guys. Jadi ini tanpa swap, mengandalkan RAM dari komputer ini saja. Coba ya, bisa apa enggak ya. Nah, ini kan sudah kecentang-centang ya ini berarti nanti akan kita pakai yang kecentang-centang. Jadi Windowsnya tetap aman ya, soalnya ini ada di harddisk lain. Kemudian aku klik tombol next. Namanya Adam guys, Adam Ubuntu ngono ya guys. Nah, kemudian aku buat kayak gini aja, simple. Kemudian next, lokasinya Indonesia, time zone-nya. Kemudian jadi ini kayak yang tadi kita install di
lokasi yang sudah kita buat tadi ya guys. Klik install. Ini agak lama, jadi aku hentikan dulu perekamannya. A few moments later. Nah, setelah berhasil terinstall, kita bisa klik tombol restart now. Jadi proses instalasinya sekitar setengah jam, dan ini kita restart. Ini kita diminta untuk meremove USB-nya. Setelah kita copot USB-nya, kemudian kita pencet enter. Nah, bisa dilihat bahwa ini restart ke Windows biasa ya guys. Windowsnya nggak kehapus. Kita sudah berhasil menginstal Ubuntu-nya ini. Di sini ini rootnya, terus ini tadi sistemnya, terus ini home-nya ya. Nah, kemudian di sini kita akan restart lagi dan sekarang kita booting ke Linux-nya. Jadi ini aku restart lagi. Kemudian kita harus masuk ke boot setting-nya. Kalau aku boot settingnya pencet F11. Ini sambil pencet F11, abaikan kulit pisangnya guys. Sambil pencet-pencet saat booting. Nah, sekarang kita pilih yang Ubuntu ya guys. Yang ini. Oke, enter. Nah, sekarang kita masuk ke Ubuntu-nya ini guys. Jadi kita bisa masuk ke Windows atau juga masuk ke Ubuntu. Oke, kita coba ya guys, sambil ngopi ya guys. Nah, sekarang kita sudah masuk ke Ubuntu-nya ya guys. Masukkan passwordnya, dan ini adalah Ubuntu desktop guys. Mantap guys. Nah, ini kita pilih desktopnya, tampilannya yang awal aja. Nah, ini Ubuntu versi terbaru ya guys. Klik next. Kita pakai yang biasa saja ya, jangan pakai yang pro. Kayak yang pro bayar ya. No, do not share. Next, finish. Oke, nah ini sekarang Ubuntu-nya sudah terinstall. Kita bisa menggunakannya, misalnya ini pakai Firefox-nya, nggak kelihatan ya. Kemudian ini bisa save and continue, keep this step, start browsing. Kita bisa buka Google misalnya. Nah, seperti itu. Ini juga tempat menyimpan filenya, kita bisa buka. Nah, ini penyimpanannya yang tadi kita buat ya. Jadi sekitar 100 gigaan lebih properties. Nah, ini ukurannya gede kan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sekarang di komputer ini ada dua sistem operasi. Yang pertama Windows dan yang kedua Ubuntu. Nah, apabila suatu saat nanti Windows tiba-tiba error, kita masih tetap bisa masuk ke sistem operasi cadangan kita, yaitu Ubuntu, Linux Ubuntu. Jadi sangat direkomendasikan sekali kalau kamu punya dua sistem operasi, karena bisa berganti-ganti, mana yang sekiranya cocok, enak, kita bisa pakai. Nah, kira-kira seperti itu saja untuk tutorial kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auf Wiedersehen.